Hi, this is first video on Your Stories. Your Stories bercerita tentang semua kisah yang di-share oleh storyteller di Facebook, Twitter, atau yang langsung mengirim ceritanya ke Your Stories. Dari banyak cerita, mulai dari cinta, kebahagiaan, kesedihan, pernikahan, perselingkuhan, and the most favorite adalah horor. Dan kali ini Your Stories akan membacakan cerita yang di-share di Twitter oleh @dioseta yang berjudul Gending Alas Mayit, Teror Gamelan. Di sebuah desa Windu Alit, sebuah desa yang terpencil yang jauh dari sosok hiruk-pikuk perkotaan. Pemandangan indah Gunung Merapi selalu setia menemani pagi setiap warga desa ini. Dan sama sekali nggak ada yang istimewa dari tempat ini. Bahkan desa ini pun masih jauh dari kesan modern. Dan rumah-rumah di sini pun juga masih dibangun dari kayu. Bahkan listrik pun baru masuk beberapa tahun yang lalu. Dan itu pun hanya cukup untuk lampu-lampu rumah. Ya wajar aja untuk keluar atau masuk desa Windu Alit, kami harus melalui jurang sejauh ratusan meter. Kendaraan bermotor hampir mustahil mencapai desa kami. Namun warga di sini sudah terbiasa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil bercocok tanam. Kalau ngomongin tentang uang, ya maaf aja, benda itu nggak terlalu berharga di sini. Dan kenalkan, namaku Sekar. Hanya perempuan biasa yang masih menumpang hidup dari orang tua. Keseharianku juga layaknya wanita desa biasa. Memasak, mencuci baju di sungai, menimba air, dan kadang juga membantu di kebun bapak. Bu, Sekar ke kali sebentar ya nyuci baju. Pamitku pada ibu. Ya, jangan lama-lama, jawab ibu. Aku mengangkat cucianku segera menuju sungai dan sebenarnya semua di desa ini juga terlihat biasa aja. Selain sebuah pantangan yang harus dipatuhi oleh warga desa ini, yaitu untuk tidak memasuki satu tempat terlarang di perbatasan desa. Dan warga di sini menyebut tempat itu dengan nama Alas Mayit atau hutan mayat. Dek Sekar, mampir, ucap Bu Retno yang sedang bersih-bersih di teras rumahnya. Bu, tak nyuci baju dulu, jawabku sekedarnya. Warga di sini memang sangat ramah. Hampir setiap berpapasan, kami selalu memberi salam atau sekedar perbincangan basa-basi. Duh mas, piye iki? Terdengar suara wanita berbisik dari balik pepohonan. Tanpa sengaja, sedikit perkataannya terdengar olehku. Hah? Kok iso dadi koyo ngene? Terdengar seorang pria membalas ucapan wanita itu. Aku mencoba menghampiri, namun seperti sadar akan kehadiranku, mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Ya udahlah, aku juga gak terlalu tertarik dengan urusan orang lain. Aku menyiapkan pakaianku dan segera mencucinya di sungai. Dan gak jauh dari tempatku juga terlihat beberapa ibu-ibu yang sudah lebih dulu sampai di tempat ini. Sekar, kesiangan ya? Tanya salah satu ibu di sana. Enji bu, ibu tadi nyuruh bantuin masak dulu, jawabku. Yowis, tak pamit duluan ya Sekar. Bu, ngatos-atos. Satu persatu ibu-ibu meninggalkanku di sungai. Dan sampai akhirnya hanya aku seorang diri. Segera aku menyelesaikan cucianku dan kembali ke desa. Sekembalinya dari sungai, desa juga masih terlihat begitu sepi. Namun samar-samar terdengar suara ramai dari balai desa. Aku segera menghampiri ke sana dan yang aku lihat benar-benar bukan pemandangan yang biasa. Seorang wanita, dan itu Laksmi. Ia tersungkur di tanah dengan tubuh yang penuh luka, seolah dipukuli dengan sangat keras. Iki anakmu mas, anakmu, tangis Laksmi sambil memohon kepada lelaki yang telah memukulinya itu. Perempuan brengsek, ucap lelaki itu sambil mencoba mengantamkan tinjunya lagi ke Laksmi. Namun segera ditahan oleh warga. Jangan menjelek-jelekan suamiku. Tidak mungkin suamiku mau dengan pelacur seperti kamu, ucap istri dari pria tersebut. Aswangga.
sang juragan ternama di desa ini. Udah, bunuh aja, bunuh! Teriak salah seorang anak buah Aswangga memanaskan emosi warga. Jangan Pak, jangan! Bicarakan baik-baik dulu, ucap salah seorang warga. Sekali lagi pukulan yang keras menghantam Laksmi. Dan wanita itu hanya diam berlutut sambil melindungi janin di perutnya. Sudah Pak, sudah. Jangan ada yang mati. Kalau terpaksa, usir saja dia dari desa ini, ucap kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh Aswangga dan anak buahnya yang terlihat bengis. Baik, bawa dia. Usir dia dari desa ini, perintah Aswangga kepada anak buahnya. 3 orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh Laksmi, menyeretnya dan membawanya keluar dari desa. Tubuh Laksmi yang lemah tidak mampu melawan, dan hanya tangis yang terlihat dari wajahnya. Sudah beberapa minggu berlalu setelah diusirnya Laksmi dari desa. Beberapa kabar tidak baik tersebar di antara warga desa tentang pengusiran Laksmi. Anak buah Aswangga dikabarkan membawa Laksmi ke hutan terlarang di perbatasan desa, memperkosanya dan menghabisi nyawanya. Tidak ada satupun warga yang berani menanyakan atau memastikan kebenaran kabar burung tersebut, dan semua berlalu seperti tidak ada yang terjadi. Sampai sesuatu terjadi di malam bulan purnama, suara gamelan terdengar tanpa henti sepanjang malam. Warga mencoba mencari sumber dari suara gamelan tersebut, namun suara itu berasal dari hutan desa. Saat malam sudah mencapai puncaknya, terdengar suara teriakan dari rumah Aswangga. Seorang bocah laki-laki mendobrak keluar rumah dan menari kesetanan mengikuti alunan musik gamelan. Warga yang melihat mencoba membantu Aswangga menghentikan anak itu, namun tariannya semakin mengerikan. Bocah itu tertawa, memutar kepalanya ke belakang hingga mematahkan lehernya. Aswangga mencoba menghentikan, namun tetap saja tidak mampu menahannya. Dan dalam kondisi seperti itu, bocah itu tetap saja bergerak menari dan berlari menuju hutan. Warga ramai-ramai mengejar, dan suara gamelan terdengar semakin cepat, hingga sosok anak itu menghilang di tengah kegelapan hutan. Dan bersamaan dengan hilangnya suara gamelan yang berbunyi semalaman, pencarian tidak mungkin dilakukan di tengah malam, apalagi dengan penerangan yang seadanya. Akhirnya warga berjanji membantu Aswangga mencari anaknya di pagi hari. Setelah pagi menjelang, warga bersiap dengan peralatan seadanya untuk membantu Aswangga mencari anaknya. Namun sebelum masuk ke dalam hutan, terlihat sesosok badan tergeletak di mulut hutan dengan tubuh yang mengenaskan. Kepala, tangan dan kaki tidak menyatu dengan tubuhnya. Ya, itu jasad bocah yang menari kemarin, anak dari Aswangga. Warga sangat panik dan terlihat dengan jelas raut muka gelisah di wajah anak buah Aswangga. Dan namun ternyata itu baru permulaan. Setiap purnama terdengar suara gamelan dari dalam hutan. Dan satu persatu warga desa akan menari seperti kesetanan menuju hutan. Dan dipastikan jasadnya akan muncul di mulut hutan pada pagi hari. Kami menyebut kutukan ini dengan nama Kending Alas Mayit.